بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahmatullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya, termasuk perjumpaan kita dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Dan semoga perjumpaan kita di bulan Ramadan ini menjadi sebab kita semuanya mendapatkan ampunan dosa dari Allah Ta'ala, dan juga menjadi sebab masuknya kita semuanya ke surga. Amin. Semoga kita semuanya di dalam bulan Ramadan ini masuk kategori orang-orang yang man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga masuk kategori orang yang man qama Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan di malam Ramadan, maka karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian juga semoga termasuk dalam kategori orang yang maqama Lailatul Qadar iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan malam Ramadan, malam Lailatul Qadar, maka karena iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu beberapa amalan yang sangat utama yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini, di samping puasa itu sendiri, kemudian qiyamul lail, qiyamul Ramadan, salat tarawih, dan juga menegakkan malam Lailatul Qadar, lebih khusus apabila kemudian kita iktikaf di 10 hari terakhir di masjid, di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah, melanjutkan kajian kita kitab Minhajul Firqatul Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, dan kita masih pada bab tentang Minhajul Firqatul Najiyah, tentang jalan hidup golongan yang selamat. Dan kita sampai poin yang ke-12, dan pada sore hari ini kita selesaikan poin yang ke-12 ini, yang merupakan poin yang terakhir dalam judul Minhaj al-Firqatul Najiyah, yaitu tentang jihad dalam yang merupakan salah satu jalan dari golongan yang selamat. Beliau sampaikan, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, pada poin yang ke-12 ini, al-firqatul najiyatu tad'u al-muslimina jami'an ilal jihad fi sabilillah wa wajibun ala kulli muslimin hasba taqatihi wa istita'atihi. Golongan yang selamat mengajak kaum muslimin semuanya untuk berjihad di jalan Allah
Dan jihad di jalan Allah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya masing-masing. Wa yakunul jihad bima yali. Al-awal al-jihad bil lisan wal qalam bida'watil muslimina wa ghairihim ila tamasuk bil Islam as-sahih. Dan berjihad bisa dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama yaitu berjihad dengan lisan dan qalam, yaitu dalam bentuk mengajak kaum muslimin dan juga non muslimin untuk berpegang teguh dengan Islam yang benar. Wat tauhid al-khali minasyirki alladhi intashara fi katsir minal bilad al-islamiyah waladhi akhbar anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayaqa bainal muslimin faqala la taqumus sa'ah hatta talhaqu qabail min ummati bil musyrikin wa ta'budu qabaila min ummati al-awsan. Bentuk jihad dengan lisan dan qalam yaitu mengajak kaum muslimin dan juga non muslimin untuk berpegang teguh kepada Islam yang sahih, Islam yang benar, tauhid yang murni bersih dari syirik yang mana telah tersebar di banyak negeri-negeri kaum muslimin. Yang mana hal itu telah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan terjadi kesyirikan itu di tengah-tengah kaum muslimin. Nabi bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum beberapa golongan dari umatku mengikuti kaum musyrikin dan sehingga beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan maknanya ada dalam Sahih Muslim. Itu yang pertama, yaitu jihad dengan lisan dan qalam. Berdakwah bersungguh-sungguh mengajak kaum muslimin untuk dan juga non muslimin untuk berpegang dengan agama Islam yang sahih. Karena inna dina indallah Islam. Agama yang diridhoi di insyaallah hanya Islam. Wa may yabtaghi al Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain Islam maka tidak diterima darinya agama tersebut dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi, yang binasa. Maka agama Islam ini wajib dianut oleh setiap manusia, dan Islam yang dimaksud Islam yang sahih, Islam yang murni, yang seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW dan telah dijalankan oleh Rasul dan para sahabatnya. Dan demikian dari generasi ke generasi yang mengikuti mereka dengan baik. Meskipun seandainya seorang kemudian memilih untuk kemudian menempuh jalan yang lainnya dari agama yang dipilihnya, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusyd minal ghayy, karena ini telah jelas antara jalan petunjuk dengan jalan kesesatan. Artinya berarti dia adalah orang-orang yang enggan untuk kemudian masuk surga karena memilih agama yang bukan Islam yang sahih. Sebagaimana sabda Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang mereka enggan? Ya dijelaskan oleh Nabi, man atau anda jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadaku maka dialah orang yang enggan. Maka mengajak kaum muslimin dan non muslim untuk kemudian berpegang dengan Islam, menjadikan Islam sebagai agamanya, itu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Kemudian al-sani yang kedua, bentuk jihad yang kedua, al-jihad bil mal wa yakunu bil infaq ala nasrul Islam wa tabil kutub ad-da'iyah
ilaihi ala wajhi sahih wa yakunu bi tawji'il mal ala al mu'allafah qulubihim min du'afa'il muslimin li tasbitihim wa yakunu bi tasni'i wa syira'il aslihah wal mi'dad lil mujahidin wa mimma yulzimum min ta'amin wa kisa'in wa ghairi dzalik. Kemudian yang kedua adalah jihad dengan harta, berjihad dengan harta. Dan berjihad dengan harta ini dalam bentuk adalah berinfak untuk tersebarnya Islam. Jadi menginfakkan harta demi tersebarnya agama Islam, ilmu Islam. Dan bisa dalam bentuk mencetak buku-buku yang mengajarkan kepada Islam dalam ajaran yang sahih, yang benar. Mencetak buku-buku untuk disebarkan di tengah-tengah umat manusia, mengajar di mana diajarkan dalam kitab-kitab tersebut, buku-buku tersebut, ke pelajaran Islam yang benar untuk menjadi bacaan umat manusia, kaum muslimin dan juga non-muslim, agar mereka mengetahui seperti apa agama yang benar tersebut. Maka termasuk juga berjihad dengan harta lah membagikan harta kepada orang-orang Islam yang masih lemah hatinya, untuk supaya kokoh di dalam memegang Islam. Bagi orang-orang Islam yang masih lemah hatinya, mungkin karena baru masuk Islam, maka diberikan harta untuk mereka untuk mengokohkan keislaman mereka. Orang-orang yang papa dari kaum muslimin, maka dicukupkan kebutuhan mereka dengan harta tersebut agar jangan sampai tergoda sehingga kemudian murtad dari Islam. Itu juga bagian dari jihad bil mal. Termasuk di dalamnya adalah dengan menyiapkan dan membeli persenjataan dan segala yang dibutuhkan untuk para mujahidin. Ini apabila jihad secara fisik berjalan dengan komando dari wal amr, pemerintah, maka bisa digunakan untuk kemudian pembelian senjata dan seluruh persiapan yang dibutuhkan bagi mujahidin, serta segala hal yang mengharuskan atau dibutuhkan untuk jihad seperti makanan, pakaian, dan selain daripada itu semuanya. Intinya bahwa jihad bil mal adalah mengeluarkan segenap kemampuan dengan hartanya demi perjuangan Islam, tersebarnya dakwah Islam, terjaganya kaum muslimin di dalam agamanya, supaya tetap berada dalam agamanya, tidak sampai kemudian tergiur dengan dunia sehingga mengorbankan agamanya, dan juga untuk melindungi kaum muslimin dari kejahatan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu membutuhkan harta yang tidak sedikit. Maka siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu, lalu kemudian dia keluarkan hartanya demi perjuangan Islam ini, maka itu bagian dari jihad fi sabilillah dengan harta. Kemudian asalis yang ketiga, al jihad bin nafsi, yaitu jihad dengan jiwa. Wa yakunu bil qital wastiraq fil ma'arik li nusratil Islam walitakuna kalimatullahi al-ulya wa kalimatul ladzina kafaru hiyal sufla. Waqad asara ar-rasulu al-karim ila hadhil anwa faqal jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Yang ketiga adalah jihad dengan jiwa, ya, mengorbankan nyawa secara fisik, dan bisa saja kemudian kehilangan nyawa di dalam jihad tersebut, yaitu dengan apa? Dengan berperang, dengan ikut
bergabung di dalam medan peperangan, di dalam membela agama Islam, agar supaya kalimat Allah itulah yang tinggi dan kalimat orang-orang kafir yang rendah. Jadi supaya agama Allah tinggi dan aliran kesesatan, aliran kekafiran, yang aliran non-Islam itu rendah. Jangan sampai kemudian Islam itu direndahkan oleh kekafiran. Maka agar supaya kalimat Allah itu yang tinggi dan semua orang tahu bahwa ketinggian ada pada dinul Islam, firman Allah, bukan pada yang lainnya. Sementara agama yang lainnya itu semuanya rendah di bawah Islam. Nah, tentang ketiga ragam jihad ini telah disyaratkan oleh Rasul yang mulia di dalam sabdanya, jahidu al-musyrikina biamwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan juga dengan lisan-lisan kalian. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahmatullah, setelah belum menyampaikan tentang ragam jihad yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin, karena itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk berjihad, dan itulah jalan al-firqatul najiyah. Kemudian beliau lebih menjelaskan tentang hukum jihad, memberikan tambahan penjelasan tentang hukum jihad. Beliau katakan rahimahullah, wa hukmul jihad fi sabilillah ala anwa. Hukum jihad di jalan Allah itu terbagi menjadi beberapa macam. Al-awal fardu ainin wa yakunu didul adu al-muhajim li ba'di biladil muslimin ka Filistin allati iktasabaha al-yahud al-mujrimun wal muslimuna al-mustati'una asimuna hatta yukhriju al-yahud minha wa yu'idu al-masjid al-aqsa lil muslimin bima yastati'una minal mal abin nafs. Beliau sampaikan yang pertama adalah hukumnya fardu ain, jadi wajib bagi setiap individu muslim. Bagaimana bentuknya? Yaitu dalam bentuk menghadapi musuh yang menyerang. Menghadapi musuh menyerang, orang-orang kafir, musuh-musuh Allah dan Rasulnya yang menyerang sebagian dari negeri kaum muslimin. Jadi apabila negerinya yang negeri Islam, dia penduduk negeri muslim, lalu negerinya diserang oleh musuh dari orang kafir, maka wajib penduduk negeri tersebut seluruhnya untuk melawan, mempertahankan negerinya dari gempuran musuh-musuh dari orang-orang kafir. Seperti yang terjadi di negeri Palestina, di mana kaum Yahudi yang pendosa itu telah merampas dari kaum muslimin. Maka kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk berjihad, mereka berdosa. Sampai kemudian kaum Yahudi itu keluar dari Palestina dan kembalilah Masjid Al-Aqsa ke tangan kaum muslimin. Nah, wajib bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk kemudian berjihad dengan hartanya dan dengan jiwanya. Ya, khususnya bagi penduduk langsung dari Palestina. Kemudian asani fardu kifayah. Hukum yang kedua adalah hukumnya fardu kifayah, yaitu yang sifatnya perwakilan. Idza qama bi ba'dil muslimin saqata 'anil baqin wa yakunu fit tablighi wa naqli ad-da'wah al-islamiyah ila sa'il bilad hatta yahkumaha al-islam.
wa man waqa fi tariqiha qutil hatta tasir al-da'wah fi tariqiha. Bentuk yang kedua yang bersifat fardu kifayah. Jadi menjadi kewajiban sebagian kaum muslimin yang apabila telah ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajibannya bagi yang lainnya. Apabila tugas tersebut telah terwakili secara baik oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajibannya bagi yang lainnya, yaitu dalam bentuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah Islam ke segenap negeri, ke segenap penjuru, sehingga seluruh penjuru muka bumi itu berhukum dengan hukum Islam yang lebih tegak di segenap penjuru dunia. Dan barang siapa yang menghalang-halangi untuk tersebarnya dakwah Islam dan tegaknya hukum Allah SWT, maka dia diperangi sehingga dakwah terus berjalan di jalannya, sehingga betul-betul kalimat Allah itu tinggi di manapun juga. Nah, ini ketika kaum muslimin memiliki kekuatan untuk melakukan tersebut dengan ditegakkan bersama wal amr kepada pemerintah kaum muslimin, imam kaum muslimin, untuk melakukan jihad dengan menyebarkan dakwah untuk supaya negeri-negeri yang kafir itu kembali kepada Islam. Mereka menjadikan hukum Allah sebagai hukum yang tegak di negeri-negeri tersebut, karena seluruh bumi milik Allah, maka menjadi kewajiban penduduknya, penghuninya, untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah para pemirsa rahimani wa rahmatullah, poin tentang jihad yang beliau sampaikan, di mana dari keterangan di atas dan beberapa penyampaian yang disampaikan oleh para ulama, maka saya sampaikan beberapa poin terkait dengan jihad untuk lebih menjelaskan mudah-mudahan tentang permasalahan jihad ini. Beberapa poin penting yang semestinya kita ketahui agar pemahaman kita tentang jihad ini benar. Yang pertama, jihad dalam makna yang luas, yang umum, adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk kebaikan dunia dan akhirat diri, masyarakat, dan bangsanya dengan menjunjung tinggi agama Allah, modalnya harta, jiwa, dan raga. Jadi ini jihad di jalan Allah. Maka kita semuanya kapanpun dan dimanapun itu bisa melaksanakan jihad fisabilillah dalam makna yang umum. Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Barang siapa yang jihad di jalan kami, maka akan kami berikan petunjuk ke jalan-jalan menuju kami. Maka jihad ini menjadi wajib bagi kita semuanya dengan mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki untuk maslahat diri, maslahat masyarakat, dan maslahat bangsa, sesuai dengan syariat Allah Ta'ala, demi tingginya agama Allah Ta'ala, ya, yang modalnya bisa dengan harta, dengan jiwa, dan dengan raga kita, nyawa tawahannya, untuk kemudian memperjuangkan kemaslahatan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dengan penuh kesungguhan. Kemudian yang kedua, jihad melawan musuh Allah adalah dengan ilmu dan senjata. Dengan ilmu
agar tegak hujah Allah dan runtuhnya syubhat kekufuran, sehingga terjaga kaum muslimin dan kembalinya mereka ke agama Allah. Dengan senjata agar terjaga kaum muslimin dan negaranya dari kejahatan mereka, serta kembalinya mereka ke agama Allah SWT. Ini jihad melawan musuh dengan fisik, dengan persenjataan. Maka dimaksudkan, jadi jihad melawan musuh bisa dengan ilmu dan bisa dengan persenjataan. Nah, dengan ilmu berupa penyebaran hujah, tersampaikannya hujah Islam, ilmu Islam di tengah-tengah umat manusia, sehingga kalimat Allah itu tersebar, informasi tentang agama Allah itu tersebar di tengah-tengah umat manusia, dan alasan-alasan untuk pembenaran segala bentuk kekafiran itu runtuh, dibantah semua subhat-subhatnya, sehingga tidak ada hujah bagi penyelisih agama Islam. Karena hujah Islam ditegakkan, ya, ilmu Islam, keilmian Islam itu ditegakkan, dan kejahilan, kekufuran, apapun alasannya itu diruntuhkan. Karena setiap aliran kebatilan, aliran kekufuran itu memiliki alasan, memiliki dalih untuk melegalisasi tentang kekafiran tersebut, untuk membenarkan kekafiran tersebut. Maka ini harus dilawan dengan keilmiahan Islam, keilmiahan ilmu yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Dan sesungguhnya bahwa tipu daya setan, termasuk dalamnya adalah syubhat-syubhat yang dibawa oleh setan, yang diajar oleh setan kemudian dibawa oleh orang-orang kafir, itu adalah sangat lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangatlah lemah. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara kamilah mereka yang menang. Nah, kemenangan tentara-tentara Allah itu sesungguhnya termasuk dalamnya dengan hujah. Bahkan kemenangan dengan hujah itu sifatnya pasti. Tidak ada satupun dari dalih yang dibawakan oleh orang-orang kafir, orang-orang menyimpang dari jalan Allah itu yang menang menghadapi dalil-dalil yang diturunkan dari Allah Ta'ala, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jihad dengan ilmu wal bayan. Kemudian jihad dengan senjata, maka dimaksudkan ini untuk menjaga kaum muslimin dari dan negaranya dari kejahatan mereka. Jadi pertama untuk menjaga kaum muslimin dan juga negaranya dari kejahatan orang-orang kafir. Karena kehormatan kaum muslimin dan kebebasan kaum muslimin harus terpelihara. Maka apabila orang kafir menyerang kaum muslimin, maka harus dilawan. Dilindungi kaum muslimin dengan jihad fisabilillah secara fisik. Mengangkat senjata untuk melindungi wilayah kaum muslimin dan ketentraman, kedamaian kaum muslimin di dalam menjalani tata kehidupan mereka dalam urusan agama maupun dunia mereka. Dan demikian juga jihad melawan kaum kufar, musuh-musuh Allah, itu berfungsi juga untuk kemudian mengembalikan mereka kepada ubudiyah kepada Allah, agar mereka pun menjadi hamba-hamba Allah yang menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah, sehingga tidak ada fitnah, tidak ada kesyirikan, dan agama hanya milik Allah SWT.
Maka ini pun untuk kepentingan mereka. Karena senikmat-nikmat hidup di muka bumi inilah apabila seorang hamba hidup dengan menjadi hamba Allah yang mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya. Maka jihad dengan menyerang negeri yang kafir itu pun adalah untuk kepentingan mereka, untuk kesejahteraan mereka, dan untuk kedalaman mereka, karena tidak ada hidup yang damai tanpa di bawah naungan syariat Allah Ta'ala, hukum yang bersumber dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kasih sayang Islam, dan tidaklah bahwa jihad itu tujuannya untuk membunuh manusia, tetapi jihad untuk menyelamatkan manusia dari ubudiyah kepada selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Kemudian yang ketiga, dalam kondisi kaum muslimin lemah, maka jihad dengan ilmu tetap berjalan, bahkan merupakan sepaling utama amal soleh. Para pemirsa rahimani warahmatullah, ini yang harus kita ingat. Ya, kita sekarang dalam kondisi kaum muslimin di negeri manapun juga secara umum dalam kondisi yang lemah. Paling banter mereka adalah mempertahankan keberadaan negeri mereka masing-masing. Dan tidak ada satupun negeri Islam yang memiliki kemampuan untuk meluaskan wilayah Islam ke negeri yang lainnya. Maka ketika kemudian jihad fisik, jihad mengangkat senjata itu tidak ada secara umum pada hari ini bagi kaum muslimin dimanapun berada, kecuali di beberapa tempat tertentu atau negeri tertentu yang sedang dilanda perang karena penjarahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka kaum muslimin tetap memiliki kewajiban untuk berjihad, yaitu dengan ilmu, dari menghilangkan dari dirinya kebodohan dan juga menghilangkan kebodohan dari orang lain. Maka setiap muslim punya kewajiban dia menghilangkan kebodohan dari dirinya. Bagi yang jahil, maka dia berkewajiban menghilangkan kejahilan pada dirinya. Dan bagi yang alim punya kewajiban untuk menghilangkan kejahilan dari orang lain. Maka jihadul ilm, menuntut ilmu bagi orang yang jahil, merupakan jihad yang paling utama pada hari ini. Dan mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu Islam yang sahih di tengah-tengah umat manusia, itu pun merupakan jihad yang paling utama. Bahkan Imam Ahmad pun belum menjelaskan bahwa thalabul ilmi itu amal soleh yang lebih utama dari jihad fisabilillah secara fisik, mengangkat senjata. Ketika ilmu itu fardu kifayah. Adapun ketika ilmu itu fardu ain, maka karena ibadah tidak akan diterima tanpa dasar ilmu, al ilmu qabla al qawli wal amal, maka bagi orang jahil menuntut ilmu itu fardu ain, yaitu jihadnya, menjihad di dirinya. Kemudian menyebarkan ilmu di tengah-tengah masyarakat luas itu fardu kifayah. Nah, fardu kifayah penyebaran ilmu itu adalah lebih mulia daripada jihad
secara fisik mengangkat senjata. Oleh karena itu, ketika sedang terjadi perang pun antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir tidak boleh semuanya itu berangkat berperang. Harus ada sekelompok kaum muslimin yang tetap tafaqquh fiddin, tetap menelaah dan mempelajari agamanya untuk kemudian nanti disampaikan kepada saudaranya sepulang mereka dari jihad secara fisik. Sehingga jihad berupa menuntut ilmu dan menyebarkannya itu tidak ada masa tidak ada masa berhentinya. Maka itu jihad sepanjang masa yang wajib dilakukan oleh setiap muslim untuk mengangkat keperluan dirinya, dan bagi yang alim untuk kemudian menyebarkan sebatas kemampuan yang dimilikinya di tengah-tengah umat manusia. Kemudian yang keempat, jihad dengan senjata fardu ain jika sudah diserang negaranya atau ditunjuk pemerintah. Ada yang fardu kifayah, itu harus seizin pemerintah. Para pemirsa rahimani warahmatullah, jihad mengangkat senjata itu menjadi fardu ain apabila saya diserang, sebagaimana tadi kita dengar dari penjelasan Syekh Muhammad bin Jamin Zain rahimahullah. Demikian juga apabila pemerintah menunjuk kepada salah satu dari rakyatnya untuk berjihad, berangkat berjihad, maka itu pun wajib. Idastumfiru fangfiru. Apabila kamu dipilih, ditunjuk, maka berangkatlah. Adapun jihad yang sifatnya fardu kifayah, maka tidaklah seorang melakukan jihad secara fisik mengangkat senjata kecuali dengan izin wal amr, kecuali mendapatkan izin dari pemerintah. Tidak boleh kemudian serta-merta berangkat jihad tanpa izin dari wal amr, tanpa izin dari pemerintah, karena pemegang royatul jihad pun pemerintah, penguasa. Wal amr yang menegakkan bendera jihad, lalu siapa yang tergabung dalamnya itu adalah atas pilihan dari wal amr, tidak kemudian semaunya sendiri tanpa aturan, karena nanti akan diatur sepenuhnya segala sesuatunya oleh wal amr pada pelaksanaan jihad tersebut. Kemudian yang kelima, penetapan pelaksanaan jihad menjadi kewenangan wal amr. Nah, ini amat sangat penting. Jadi kapan jihad, hujum jihad yang sifatnya menyerang, menuntut, maka itulah menjadi kewenangan wal amr. Jadi bukan rakyat jelata mengangkat seorang pemimpin kemudian berangkat jihad, maka itu bukan jihad. Jihad itu harus bersama wal amr, pemimpin kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin yang sah dari negeri Islam. Maka apabila pemerintah telah mencanangkan pelaksanaan jihad, maka baru. Selama kemudian pemerintah tidak mencanangkan pelaksanaan jihad, maka tidak boleh untuk masing-masing rakyat mengangkat senjata untuk melakukan jihad fi sabilillah. Jadi jihad itu kewenangan kaum muslimin, dan ini menjadi jalan hidup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al jihad mal umara barahum wa fajirahum. Al umara barihim wa fajirihim. Jihad itu bersama pemerintah. Baik pemerintah itu baik maupun pemerintah itu fajir. Pemerintahnya pemerintah yang adil maupun pemerintah yang dolim. Jadi kedoliman pemerintah, kefajiran pemerintah tidak menghilangkan kewenangan mereka sebagai penentu pelaksanaan jihad. Ini tidak kemudian dengan alasan pemerintahnya dolim, kemudian masing-masing individu rakyat kemudian mengangkat senjata untuk berjihad fisabilillah melawan orang-orang kafir. Kemudian yang keenam, jihad
tanpa memperhatikan kaidah syariat adalah bukan jihad, dan kematiannya bukan sebagai syahid. Ya, ini penting juga untuk diperhatikan bahwa jihad tanpa memperhatikan kaidah syariat, di aturan main jihad tidak diperhatikan, tidak diikuti, rukun syarat dan rukunnya tidak diperhatikan, maka itu bukan jihad. Sehingga kematian, seandainya kemudian orang tersebut mati yang mengatasnamakan jihad, maka itu bukan mati syahid. Jihad dalam penyimpangan, jihad dalam makna yang menyimpang, itu bukan jihad. Karena jihad adalah salah satu amalan syar'i, perintah Allah Ta'ala, maka disyaratkan ikhlas dan ittiba. Tidak cukup hanya yang penting niatnya untuk mencari ridha Allah, tetapi disyaratkan harus ittiba. Dan Allah telah menetapkan aturan main, syarat dan rukun untuk jihad ini, sebagaimana telah dilaksanakan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Maka seorang muslim tidak boleh mengatasnamakan jihad kecuali apabila itu adalah memenuhi syarat dan rukun syar'inya. Dan tidak boleh juga menyatakan orang yang mati dalam atas nama jihad yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya sebagai orang yang mati syahid insya Allah. Tidak selayaknya mereka dikatakan syahid insya Allah, karena pernyataan mereka syahid insya Allah itu untuk mereka yang betul-betul berjihad yang memenuhi syarat dan rukunnya. Ya. Apalagi sudah jihadnya jihad yang menyimpang, lalu dikatakan syahid tanpa kata insya Allah. Mereka yang berjuang di jalan Allah, jelas-jelas jihad memenuhi tata aturan syariat. Dari sisi lohirnya, sudah waktunya dengan komando wal amr, pemerintah yang sah dari pemerintah kaum muslimin. Artinya pelaksanaan jihad itu sudah merupakan jihad yang syar'i. Apabila ada si A atau si B terbunuh dalam jihad tersebut, kita tidak boleh mengatakan si A syahid, titik. Tetapi kita hanya diperbolehkan mengatakan si A syahid insya Allah. Karena kita tahu persis tentang isi hati pelaksana tersebut. Bisa saja seorang itu dia jihad karena riaan, karena supaya dianggap pemberani, atau ikut jihad karena frustasi menghadapi hidup. Dan banyak kemungkinan apa yang sesungguhnya ada dalam hatinya. Maka apabila jihad yang dilakukan adalah bukan jihad syar'i, seperti upaya bom bunuh diri yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka itu bukan jihad. Dan tidak sepantasnya untuk kemudian yang mati karenanya itu dikatakan syahid. Bahkan syahid insya Allah pun juga tidak sepantasnya untuk kemudian kita bermudah-mudah mengatakan dia syahid insya Allah. Karena syahid insya Allah itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang ikut di dalam jihad fisabilillah, yang betul-betul mengikuti aturan syar'i. Kemudian yang ketujuh, seorang muslim yang tidak berjihad melawan kebodohan diri dan godaan syaitan, maka kecil kemungkinan akan dapat berjihad dengan senjata secara benar. Ya, ini amat sangat penting. Bahwa seorang muslim yang tidak berjihad melawan kebodohan diri dan godaan syaitan. Karena ini jihad tahapan pertama. Masing-masing kita harus berjihad melawan kebodohan diri kita dan melawan godaan syaitan.
apabila kita malas untuk memerangi kebodohan diri kita dan malas untuk kemudian berjuang melawan godaan syaitan, di mana kita membiarkan diri kita dalam kejahilan dan membiarkan diri kita terbiasa untuk kemudian bermaksiat kepada Allah dan enggan melaksanakan kewajiban-kewajiban pribadi diri kita, maka itu bukti bahwa kita bukan orang yang pantas untuk berjihad secara fisik melawan orang-orang kafir. Sehingga orang yang tidak berjihad melawan kebodohan diri dan godaan syaitan, kecil kemungkinan akan dapat berjihad dengan senjata secara benar. Nah, demikianlah para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani warahmatullah, beberapa kesimpulan yang saya anggap penting untuk disampaikan terkait dengan poin yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, bahwa merupakan jalan hidup al-firqatul najiyah adalah mengajak kaum muslimin semuanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan pemahaman jihad yang telah disampaikan di atas, maka kita tidak rancu dan semua bentuk ibadah yang diwajibkan oleh Allah pasti itu adalah terbaik bagi umat manusia. Seandainya umat manusia mau melaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, pasti itu akan membawa kemaslahatan yang besar bagi kehidupan dunia mereka dan juga mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah di akhirat. Dan sehingga banyak sekali ayat-ayat Allah Ta'ala dan juga hadis Nabi yang berbicara tentang jihad fisabilillah. Namun terkait dengan waktu yang ada, maka saya cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Dan untuk waktu yang tersisa, barangkali ada pertanyaan maka dipersilahkan. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang mengatakan jihad dengan memerangi kafir secara terang-terangan, apakah seperti ini juga termasuk dalam golongan khawarij? Para pemirsa rahimani warahmatullah, bahwa jihad melawan orang kafir apabila secara terang-terangan mengangkat senjata ketika tetapi tidak memenuhi syarat dan rukun jihad, maka itu termasuk perilaku yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Jadi karena orang-orang khawarij di dalam beragama, maka mereka lebih mengedepankan hawa nafsunya dan mereka mengabaikan tentang ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan secara umum mereka tidak memiliki ulama yang telah diakui dan terbukti bahwa terbiasa untuk tunduk dan patuh mengikuti pemahaman Alkitab dan Sunnah sesuai dengan bagaimana salafus saleh memahaminya. Sehingga praktis apa yang mereka lakukan dari memerangi orang kafir di negeri-negeri yang tidak tegak di situ jihad bersama penguasanya secara sah, maka tidak ada satupun ulama dari kaum muslimin, dari ulama sunnah yang memberikan rekomendasi tentang itu, yang memuji perbuatan tersebut, bahkan secara umum semuanya lah mencela dan memperingatkan kaum muslimin dari hal tersebut, karena itulah termasuk dari perilaku kaum khawarij. Allah a'lam bishawab. Naam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika kita menyebarkan ilmu tapi kita sendiri tidak melakukannya, bahkan terkadang melakukan hal yang bertentangan dengan ilmu yang telah disampaikan? Apakah seperti ini kita termasuk ke dalam pendusta? Dan apakah jika ada seseorang seperti ini masih boleh kita mendengarkan atau mengambil ilmu dari yang dia sampaikan? Barakallahu fiik. Para pemirsa rahimani warahmatullah, Allah Ta'ala berfirman, kabul maqtan inna la antaqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah, kebencian Allah, di mana kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan.
adalah kewajiban bagi orang yang menyuruhkan kepada kebaikan, dialah orang yang pertama kali melakukannya. Orang yang melarang dari kejahatan, dialah orang yang pertama kali meninggalkannya. Namun demikian, bukan menjadi syarat bahwa seseorang yang menyampaikan ilmu itu harus sudah bersih dari semua dosa. Maka itu dua kewajiban yang berdiri sendiri-sendiri. Kewajiban menyampaikan ilmu dan kewajiban mengamalkannya. Maka apabila dia meninggalkan kewajiban menyampaikan ilmu, maka kemudian dia meninggalkan kewajiban namanya. Apabila dia meninggalkan kewajiban mengamalkan, dia meninggalkan kewajiban. Maka apabila dengan alasan dia belum bisa menyempurnakan diri, lalu kemudian dia tidak menyampaikan ilmu yang telah dimilikinya kepada orang yang belum mengetahui ilmu tersebut, maka dia meninggalkan dua kewajiban. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu, maka selama bahwasannya ilmu yang disampaikan adalah bermanfaat bagi umat manusia dan kejahatan yang dilakukannya adalah bersifat antara dia dengan Allah SWT, kemudian tidak bermadharat kepada pihak yang kemudian dia mendapatkan ilmu darinya, maka seseorang tetap bisa untuk mengambil dari ilmunya. Karena kalau setiap orang yang salah maka kita tinggalkan, setiap kita tahu bahwa orang tersebut memiliki dosa, meskipun dia alim, kemudian kita tinggalkan ilmu yang darinya, maka tidak ada seorang pun yang bisa kita ambil ilmunya. Karena setiap orang pasti memiliki kesalahan dan dosa. Terkadang kita tidak tahu, tapi orang lain tahu. Oleh karena itu, bagi yang mengetahuinya, adalah haram baginya untuk kemudian menyebarkannya kepada yang lainnya. Dan itu bagian dari ghibah yang sangat besar, apalagi ghibatul ulama atau ghibatul alim, karena bisa berdampak ditinggalkannya ilmu dari orang tersebut, sehingga kemudian kerugian ada pada kaum muslimin itu sendiri. Sekali lagi bahwa tidak ada seorang pun yang bersih dari dosa siapapun dia. Maka apabila setiap yang salah dan dosa kemudian ditinggalkan, sehingga kemudian tidaklah seorang mengambil ilmu darinya, maka tidak ada seorang pun yang lepas yang bisa kita ambil ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ya, para pemirsa rahimani warahmatullah, kita cukupkan perjumpaan kita pada hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Bentar lagi kita memasuki waktu berbuka puasa. Semoga Allah SWT menerima puasa kita dan tidak menjadikan puasa kita hanya dapat lapar dan haus semata. Karena ternyata ruba shaimin laisa min syiamin ilal ju', betapa banyak orang yang berpuasa di mana tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar. Dan di antara penyebab hal itu yaitu karena tidak meninggalkan dosa selama dia berpuasa. Malam ada kalau zur wal amil bihi walaysa lillahi hajah in ayada atau amal salafahu. Selama orang yang tidak meninggalkan perkataan keji dan amalan keji, maka tidak ada kepentingan bagi Allah dari dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka marilah para pemirsa, kita upayakan bahwa puasa kita puasa yang lahiriah, kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan demikian juga batin kita, perbuatan dan amalan kita pun meninggalkan dari hal-hal dosa yang bisa membatalkan pahala puasa. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم